Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Silai anta maghfuri wa bika matrubi a'udzu bika min ya Allah ya qarib ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya alima ma fi sudur akhrijna minaz zulumati ila nur. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Taqwa serta jajaran para pengurus masjid yang dirahmati Allah, para bapak ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah sama-sama dapat melaksanakan salat subuh jamaah, dan yang memang nilainya salat subuh jamaah ini sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dan kita meyakini bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut beliau yang istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam, termasuk kita yang hadir di Masjid Taqwa ini hingga pengikut beliau akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mungkin mulai pagi hari ini dan ke depan saya mohon maaf kalau kita membicarakan sesuatu yang sudah kita amalkan, tapi paling tidak kita barangkali sekedar mengevaluasi atau meluruskan kembali ibadah yang telah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasibu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ain sholahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Rasulullah bersabda, amal yang pertama kali diperiksa terhadap seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholat. Wa in sholahat sa'iru amalihi, apabila sholatnya itu baik, maka baik pula seluruh amalnya. Wa in fasadat sa'iru amalihi, apabila sholatnya itu rusak, maka rusak pula ibadah yang lain. Maka itu sholat ini disebut dengan kunci ibadah, karena dia menentukan baik atau rusaknya ibadah yang lain. Ada yang nanya, jadi Ustaz, kalau seandainya sholatnya rusak, maka hajinya juga rusak, walaupun dia sudah keluarkan duit puluhan juta. Benar, rusak semua. Karena itu di hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, amantarka faqad hadamat din. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia merobohkan agama. Benar-benar menjadi fondasi sekali salat itu. Nah, maka itu bapak-bapak saudara sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama dalam dunia fikih itu ada berbagai macam khilafiyah. Khilafiyah ini tentunya tidak menjadikan kita untuk memvonis seseorang menjadi salah, seseorang menjadi sesat. Untuk itulah barangkali kita perlu memahami juga tentang perbedaan-perbedaan khilafiyah di dalam sholat itu.
contoh misalnya ada orang yang melihat orang duduk tahiyatnya sama awal dan akhir, lalu diponis salah, ini keliru. Ada yang duduk pertamanya, duduk terakhir, katakan salah, ini juga keliru. Karena itu perbedaan mazhab, dari situ kita hindari. Oleh karena itu pada pagi hari ini dan insya Allah sampai selesai nanti kita akan melihat bagian tentang rukun sholat dan yang kita amalkan termasuk sunnah dalam sholat itu. Sebagaimana kita pahami beberapa waktu yang lalu bahwa salah satu keharusan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti sunnah beliau. Lalu sholat kita pahami bersama dalam mazhab Syafi'i itu ada 13 rukun. Walaupun yang lain menyatakan ada yang lebih. Imam Syafi'i tidak memasukkan khusyuk sebagai rukun, tapi imam yang lain menyatakan khusyuk sebagai rukun. Siapa yang tidak khusyuk tidak sah sholatnya. Syafi'i tidak. Nah, Imam Syafi'i membagi sholat itu dalam 3 kategori besar. Kategori hukum wajibnya itu. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Nah, rukun-rukun ini wajib hukumnya. Jadi rukun qauli itu wajib diucapkan. Rukun fi'li wajib dikerjakan. Rukun qalbi wajib tertanam dalam hati. Nah, ini kita evaluasi sekarang. Apa saja rukun qauli yang wajib diucapkan? Apa saja rukun fi'li yang wajib dikerjakan? Apa saja rukun qalbi yang wajib ada di hati kita? Sebenarnya tidak banyak rukun qauli. Yang pertama rukun qauli tidak banyak, cuma 5. Tapi kadang-kadang 5 ini kadang-kadang ada yang terlewatkan. Jadi yang pertama rukun qauli itu ada 5. Yang pertama itu ucapan takbiratul ihram. Ucapan takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar. Itu hukumnya wajib. Ada yang sholat hanya angkat tangan tapi mulutnya tidak komat kamit, diam saja, angkat tangan tapi mulutnya diam. Tidak sah sholatnya seperti itu, ibu-ibu ya. Jadi kalau sholatnya hanya angkat tangan, mulutnya diam, tidak sah. Kenapa? Karena tidak mengucapkan takbir. Awas, ini jangan sampai nanti kita mentang-mentang sholat zuhur, mulutnya tidak komat kamit, diam saja. Takbirnya dalam hati, tidak sah sholatnya. Nah, ini supaya jadi perhatian kita. Harus diucapkan. Jadi bukti kita mengucapkan itu adalah mulut kita komat kamit. Itu cara bukti mengucap. Jadi ada sholat zuhur langsung baik. Dari macau soli langsung mulutnya tak bergerak. Mulut tak bergerak ini berarti dia tidak melaksanakan rukun qauli. Awas, hati-hati kita dari itu. Oh, itu tak boleh biasa, soal biasa. Ini rukun. Jadi kalau orang sholatnya tidak mengucapkan kata-kata Allahu Akbar yang pertama, maka mugola dengan tangan lurus, ya, pas. Tapi kalau tidak mengucapkan takbiratul ihram, tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Boleh ngangkat, boleh tidak. Nah, jadi kita misalnya Allah Akbar lurus baik, boleh, tidak apa-apa. Mengucapkan Allahu Akbar itu yang penting. Nah, jadi jangan kita terjebak nanti ngangkat tangan tidak baca takbir. Jadi membaca takbir lebih baik. Membaca takbir dengan tidak angkat tangan lebih baik daripada angkat tangan tidak membaca takbir. Ngapa? Baca takbir tidak angkat tangan tetap sah sholatnya. Tapi ngangkat tangan tidak baca takbir, sholatnya tidak sah. Jadi yang sampai ini kita lalai sana. Kan jadi kadang-kadang terutama sholat yang sholat sepertinya sholat sir, sholat zuhur, asar, atau sholat sunat, qobliyah, ba'diyah. Dengan catatan walaupun kita bersuara, tapi suara itu tidak keras, kan? Nah, dengar kita dengar jadilah
yang pertama. Jadi jangan lupa kita ketika sholat mengucapkan takbir atau ihram. Ada yang nanya, boleh nggak Ustaz dengan kalimat lain? Misalnya Allahul Aziz, tidak boleh. Allahul Karim, tidak boleh. Seluruh ulama sepakat ucapan takbir atau ihram harus menggunakan kata-kata Allahu Akbar. Ada yang di mana itu kemarin yang ini didatangkan oleh Majelis Ulama Indonesia di daerah Jawa itu, ada yang mengajarkan boleh membaca takbir itu dengan kalimat Asmaul Husna yang lain, dan Allahul Alim, Allahul Qadir. Itu tidak boleh. Dikatakan takbir itu karena ada kata-kata akbar. Jadi dikatakan takbir karena membesarkan Allah. Jadi Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Nah, ini sepele, tapi kadang-kadang sinilah orang kadang-kadang terjebak ngangkat tangan tapi tidak mengucapkan takbir. Sekali lagi, kalau ini terjadi maka tidak sah. Jadi kalau kita sudah terbiasa selama ini begitu, ya dirubah kebiasaan itu. Itu yang pertama. Ini rukun dalam sholat, rukun yang wajib diucapkan. Jadi rukun qauli itu artinya rukun yang wajib diucapkan. Tak boleh tidak. Yang kedua, tadi takbir. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Jadi mengucapkan membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Jadi orang yang tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Mulutnya diam baik, takbir, mulutnya diam, baca Fatihah di hati. Maka karena Fatihah itu adalah rukun qauli, maka sholatnya tidak sah kalau Fatihahnya di dalam hati. Mulut harus kami. Kita guna lebih Tuhan itu mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkannya, jadi bukan hanya disimpan di hati. Kata malas mengucap, tidak boleh. Yang Fatihah wajib dibaca. Ini rukun sholat. Jadi rukun yang pertama tadi yang wajib diucapkan itu adalah kalimat Allahu Akbar. Yang kedua, Al-Fatihah wajib dibaca. Iftitah Ustaz tidak masuk. Iftitah hukumnya sunat. Tidak wajib. Boleh kita, boleh tidak. Nanti kita akan bicara yang sunat. Nah, sudah baca surat, sudah Fatihah baca surat, itu hukumnya sunat. Sudah baca Fatihah, kita baca ayat lain, itu silakan. Itu hukumnya sunat. Boleh dibaca, boleh tidak. Nah, memang sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa rugi kalau kita sholat tidak membaca surat yang lain. Kenapa? Karena pahala membaca surat Al-Quran di dalam sholat itu lebih besar ketimbang di luar sholat. Sebagaimana kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, maka satu hurufnya dia mendapatkan 50 kebaikan. Kalau dia membaca Al-Quran di luar sholat tapi berwudu, dia mendapat 25 kebaikan. Membaca Al-Quran di luar sholat tanpa berwudu, maka mendapat 10 kebaikan. Nah ini, tapi di sini kita bedakan Pak antara membaca dengan menyentuh. Berbeda itu, membaca dengan menyentuh. Mengucapkan menyentuh itu beda. Jadi Al-Quran itu kalau ulama sepakat kalau membacanya itu tanpa menyentuhnya itu boleh, dengan tanpa berwudu. Kalau hadas kecil, hadas besar tidak boleh. Perempuan haid, laki-laki dalam junub itu tidak boleh membaca Al-Quran walaupun tidak menyentuhnya. Ulama sepakat. Tapi kalau berhadas kecil itu boleh. Itu dalam membaca Al-Quran yang tidak menyentuhnya. Tapi apabila menyentuhnya, maka ulama juga jumhur ulama sepakat untuk menyentuhnya Al-Quran itu dalam keadaan bersuci. Jadi jangan, kalaupun kita tidak menyentuhnya, kita pakai gunakan alat yang lain. Nah, ini kan cara kita memelihara Al-Quran. Maka itu di Al-Quran itu biasanya di bagian kulitnya ini ada tulisan biasa. Ada tulisan
la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Itu kan dia sudah gitu. Jadi kita harus bedakan. Cuma saja ulama menyarankan diupayakan sebagusnya walaupun kita di luar sholat, walaupun tidak menyentuh Al-Quran, tapi tetap kita dalam keadaan suci, karena itu adalah kalam Allah. Nah, ini kalau kita memang mau membaca, bagaimana Ustaz kalau kita mau membacanya tapi kita tidak berwudu? Ya boleh, tapi jangan menyentuh. Misalnya kita nyanyi Quran, buka jangan sentuh, kemudian anak yang lain kan itu. Nah, ulama sepakat, jumhur ulama sepakat. Cuma ada 4 orang yang membolehkan itu dari ulama sedunia ini kan. Ulama sedunia dari Indonesia cuma ada 4 atau 5 orang yang cuma membolehkan menyentuh Al-Quran daripada tidak bersujud. Itu dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan darurat, Al-Quran itu boleh disentuh. Darurat misalnya ada bencana alam, kebakaran, menamakan Al-Quran itu boleh. Nah, jadi membaca ayat lain di luar sholat itu adalah sunnah. Yang wajib itu adalah membaca Al-Fatihah. Jadi orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, mulutnya tidak kuat kamil, tidak sah. Kaget dia membaca Al-Fatihah dan mati, tapi membaca surat yang paling panjang mulutnya kuat kamil, sia-sia saja. Fatihah cuma 7 ayat, dia baca surat, misalnya surat apa? Surat Al-Mulk, habis dibacanya. Tidak sah. Kalau mulutnya baca Fatihah jadi tidak aman kami, cuma di hati saja. Itu yang kedua. Jadi tolong jangan sampai nanti kita mentang-mentang sholat zuhur, sholat asar, kita diam, sholat baca Fatihah tidak dibaca. Sedangkan ada Allah Akbar, kita dibaca, waktu Fatihah kita diam. Yang kedua, jadi wajib membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat. Jadi yang ketiga, tahiyat wajib dibaca. Salat itu tahiyat itu ada 3 macam redaksi. Boleh yang mana yang kita sudah biasa dan tidak jauh bedanya. Di tahiyat itu kita baca boleh salah satu di antara 3 yang tidak jauh bedanya. Ya, tapi yang penting tahiyat itu harus dibaca, ucapkan dari awal sampai syahadat itu wajib diucapkan. Yang ketiga, yang keempat selawat Nabi. Ini dalam tahiyat ada selawat. Jadi at-tahiyat sampai selawat artinya itu wajib diucapkan. Jangan sampai kita tidak mengucapkan, hanya diam saja. Sekali lagi, walaupun kita mengucapkan, suara kita tentunya tidak mengganggu jamaah yang lain. Yang penting mulut kita mengucapkan yang paling penting. Minimal kita sendiri sadar bahwa kita itu mengucapkannya, sadar kita bahwa kita itu berucap. Macam mana masalah nunjuk tangan? Nah, nunjuk itu lain lagi cerita, itu sunat. Boleh nunjuk, boleh tidak. Jadi yang sunat, yang wajibnya itu bacaannya, nunjuknya itu sunat hukumnya. Duduknya itu, nah nanti kalau duduk itu perkara wajib. Duduknya wajib, cara duduknya sunat. Maka dari di awal sudah kita singgung sedikit. Ada duduk tahiyat akhir, pecah awal, ya dah. Ada yang duduk tahiyat awal, akhir sama. Nah ini bicara masalah. Itu semuanya boleh. Tapi itu nanti itu sunat. Jadi dari pertama at-tahiyat sampai salam itu hukumnya wajib diucapkan. Sampai salawat. Jadi orang yang tidak membaca itu tahiyat dan salawat menurut Imam Syafi'i maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau Hanafi salawat boleh ditinggalkan. Nah, beda. Jika Hanafi rukun qauli itu cuma ada 4 tadi. Ada 4 cuma untuk salam nanti. Jadi Hanafi tidak mewajibkan salawat. Tapi ulama yang lain salawat termasuk rukun.
itu Imam Hanafi juga mengatakan sholawat di dalam khutbah Jumat juga tidak wajib. Nah, jadi kalau ada yang khutbahnya tidak berselawat, menurut Hanafi juga boleh sah. Yang sah ini itu tidak sah. Maka itu rata-rata kita khutbah Jumat pasti membaca sholawat, karena kita memang mengikuti mazhab Imam seperti ini. Tapi suatu saat kita mendengar orang khutbah Jumat saya tidak membaca sholawat, itu tidak ada masalah. Seperti yang pernah terjadi ketika Menteri Agama kita yang siapa itu, yang Baru Lazi adalah kan pernah membaca khutbah Jumat, tidak membaca sholawat di salah satu khutbah. Maka ada yang ribut mengatakan tidak sah. Sementara ulama-ulama lain yang memang paham tidak ribut. Kenapa? Karena memang tidak ada mazhabnya. Itu sah-sah saja. Cuma kita ini memang sudah mengikuti mazhab Syafi'i dan menyatakan itu rukun khutbah Jumat, wajib membaca sholawat. Nah, jadi di dalam sholat tahiyat dan sholawat itu wajib dibaca. Dan terakhir salam yang pertama. Jadi 5 rukun. Salam yang pertama itu hukumnya wajib. Jadi orang yang tidak mengucapkan salam, maka sholatnya tidak sah. Kalau salamnya dalam hati saja, salamnya di mulut, salam di hati tapi noleh ke kanan, noleh ke kiri, tapi tidak mengucapkan salam, maka sholatnya tidak sah. Ulama ini sepakat. Karena yang namanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi orang yang tidak mengucapkan takbir, tidak mengucapkan membaca Al-Fatihah, tidak membaca tahiyat, tidak membaca sholawat, tidak membaca salam, bila salah satu di antara 5 itu tidak diucapkan, maka sholatnya tidak sah. Nah, jadi kalau sholatnya tidak sah berarti rusak. Kalau sholatnya rusak, ya berarti yang lain juga rusak. Puasanya rusak, zakatnya rusak, hajinya rusak. Namanya tidak sah, ya tidak diterima artinya. Bagaimana Pak kalau tidak tahu? Ya tidak tahu harus tahu, gitu kan? Jangan tidak tahu aja tetap tidak tahu. Tidak tahu harus tahu. Bagaimana mau tahu? Ya cari informasi. Nah, sekarang yang tahu banyak, ya kan? Jadi Bapak Saudara sekalian, ini sepele tapi sering terjadi. Karena kami berkecimpung juga di dunia pendidikan. Jadi begitu sih, mahasiswa itu disuruh praktek sholat, ini mahasiswa kan yang murid SD, SMP, mahasiswa praktek sholat. Saya mau tahu kan bagaimana dia mahasiswa sudah hampir selesai kuliahnya, bagaimana sholatnya. Ambil dua orang sebagai contoh. Ternyata ketika dimintakan sholat zuhur, mereka baru waktu ada yang baca Fatihah itu, ada yang tidak, ada yang diamai. Nah, katanya kamu bukan zuhur selama ini. Ya Pak, begitulah. Jadi baca Fatihah di hati Pak. Nah, ini hampir selesai kuliahnya. Ternyata baca Fatihah masih dalam hati. Ada waktu tahiyat, tangannya nunjuk, tapi mulutnya tidak bersyahadat. Tangannya nunjuk, tapi tidak muncul mulutnya tidak mengatakan. Tanya, coba soal sama ini. Baca itulah Pak. Jadi itu jangan itu tadi. Jadi kalau baca tahiyat di hati baik Pak. Nah itu keliru. Maka dengan sangat yang mestinya tidak mengulang dari awal. Kalau kami merasa punya beban moral, harus diulang dari awal. Ya kan? Terpaksa kami sampaikan kembali dengan mereka mahasiswa itu. Kamu keliru kalau begitu. Baru mereka sadar, oh iyo. Jadi Pak selama ini sudah, selama ini tidak ada masalah. Tapi yang kita sudah tahu sekarang harus amalkan. Yang mengucapkan 5 macam ini wajib diucapkan. Kita ulangi lagi. Yang pertama mengucapkan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar pun harus benar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Jadi ucapan Allahu Akbar pun harus jelas, harus benar. Jangan yang penting ucap. Jadi ada lagi yang ucapnya Allahu Akbar, Allah bukan Allah. Kalau Allah artinya lain. Jadi Allahu dan Allahu beda. Kalau Allahu jelas itu nama Allah. Tapi kalau Allahu itu dua kalimat. Allah dengan hu. Allah artinya bukankah demikian, hu artinya dia. Bukankah demikian dia? Nah, kan enggak sesuai. Allahu. Allahu Akbar. Akbar. Akbar harus tebal. Tafhim. Kenapa? Karena baris fathah bergabung dengan ro yang sukun, maka dibaca dengan tebal. Allahu Akbar. Jadi kita ulang lagi, ibu ya, ibu. Jadi sampai nanti sholatnya ini 5 macam ini sampai tidak dibaca. Yang pertama harus diucapkan takbiratul ihram. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat. Yang keempat membaca sholawat Nabi. Yang kelima mengucapkan salam yang pertama. Nah, salam yang pertama. Yang kedua boleh dibaca. Kalau Imam Hanafi malah salam itu 3, Pak. Kalau Syafi'i cuma 2, kiri kanan. Hanafi salawatnya boleh 3. Sudah ke kanan ke kiri ada jemaah bagi makmum, bagi imam. Ini kalau imam dari imam setelah salam itu boleh 3 kali, boleh. Jadi kalau kita lagi satu saat jadi jemaah, imam salam 3 kali, jangan kita ketawa. Itu boleh. Nah ini termasuk informasi, ya kan? Kenapa gitu? Apa salam 2 kali ini? Sesat, diketahui ini bukan. Memang Anda boleh. Imam Syafi'i mana yang mengatakan begitu. Sudah assalamualaikum kanan, jatuh ke kiri, terus menghadap ke jamaah 3 kali salam. Jadi di sini kita jangan mohon maaf ketika melihat perbedaan jangan langsung kita memvonis orang itu salah, tidak. Karena kita harus paham. Jadi itu Bu ya. Jadi sekali lagi ini kita ulangi lagi, ciri orang mengucapkan itu mulutnya bergerak. Jadi kalau mulutnya bergerak berarti dia tidak mengucap. Mohon maaf saya kadang-kadang ya, orang bisu pun kadang-kadang mulutnya kamar kami. Berusaha dia mau mengucapkan kata-kata. Kita yang normal masa tidak menggunakan kenormalan itu. Jadi sekali lagi hati-hati kita. 5 macam ini ingat. Oh, selama ini aku ini tidak mengucap takbir. Ingat. Ucapkan Allahu Akbar. Sekali lagi yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat. Yang keempat membaca sholawat. Yang kelima mengucapkan salam yang pertama. Nah ini sampai kita lewat. Itu rukun qauli. Rukun qauli itu artinya rukun yang wajib diucapkan, yang jangan sampai ditinggalkan. Adapun yang lain dari yang 5 ini boleh tidak dibaca. Bacaan iftitah boleh tidak dibaca dalam sholat. Bacaan ruku boleh tidak dibaca. Bacaan iktidal boleh tidak dibaca. Bacaan sujud tidak baca tidak apa-apa. Duduk ada 2 sujud tidak membaca tidak apa-apa. Boleh. Karena yang iktidal, ruku, sujud itu rukun fi'li, namanya rukun perbuatan. Yang penting gawinya bukan ucapannya. Jadi kalau rukun qauli itu yang penting ucapannya. Rukun fi'li yang penting perbuatannya. Rukun qalbi yang penting hatinya. Nah, jadi lengkaplah 3 macam. Mulut, gerakan badan, hati. Inilah unsur iman. Unsur iman kemana ada 3. Al-iman kan huwa iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amal bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lidah,
membenarkan dalam hati, dilaksanakan dengan anggota badan. Nah itulah tercakup dalam sholat. Maka wajar kalau Nabi mengatakan sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah kunci ibadah. Nah barangkali 5 macam ini supaya kita selalu konsentrasi, selalu kita ingat. Nah, sampai nanti kita lupa bahwa yang 5 rukun ucapan ini adalah rukun. Nah, sementara nanti yang lain akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya, rukun fi'li dan rukun qalbi. Saya kira demikian Bapak Saudara sekalian. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, sekali lagi kita berikan waktu. Kalau memang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ya silakan Bapak Ibu cari jawaban lain, bertanya pada orang lain. Dan saya memang tidak ingin berjanji kalau tidak terjawab lepas artinya kan. Jadi pokoknya saya katakan saya tidak masalah, saya menjawabnya gitu. Seperti pernah orang yang nanya kasus apa itu, kasus masalah tanggung jawab zakat mal ketika sampai nisab tapi itu dihutang oleh orang lain. Nah itu saya bingung bagaimana jawabnya. Ada yang nanya, Pak, kalau ada orang duit kita tuh banyak setahun sampai nisab tapi uang yang lakinya yang wajib zakatnya siapa? Apa itu apa yang minjam? Bingung gitu jawabnya. Nanti saya belum menjawabnya. Gampang kan jawabnya kan? Kita atau yang ngutang? Tidak segampang itu jawabnya. Cari dasarnya dulu, ya kan? Jarang-jarang seperti itu. Kita punya duit misalnya sudah sampai dengan emas, ya nah itu. Lalu setahun itu orang yang minjem, bukan di kita. Pertanyaannya yang wajib bayar zakatnya siapa? Apa kita atau orang yang minjem? Mana ini kan jadi masalah. Nah, cari bahan. Akan tidak puas dengan yang saya temukan, saya tanya dengan ahli yang lain. Ahli bertanya, Profesor Abdul Muhtar, saya di Borobudur ke Jakarta ke Gubernur Presiden, saya tanyakan. Sama jawaban mereka berdua. Yang wajib membayar zakatnya itu adalah yang berhutang, bukan kita. Nah, itu jelas jadinya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, barangkali bisa tahu. Saya mengenal kepada Syekh. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Pak Ustaz Ibnu Nasir. Pak Ketua, Cek Panap. Kalau itu pertanyaannya juga Pak Ustaz ya. Kalau kita lihat di Pak Ustaz itu, kita kalau dalam sholat itu harus dilapaskan Pak Ustaz ya. Nah kalau kita lihat pada sholat asar dan zuhur itu kan ayatnya kayaknya tidak dilapaskan Pak ya. Jadi dalam hati. Tapi kalau sholat maghrib, isya dan subuh ayatnya dilapaskan. Itu zaman Pak Ustaz, apa kita memang harus sholat zuhur dan asar itu dilapaskan juga membaca ayat-ayatnya? Karena berarti kan kalau kita imaman di masjid gimana? Terima kasih. Baik, jadi sholat itu kan ada 2 kategori ya. Tidak ada sholat jahar, ada sholat sir. Sholat jahar itu umumnya sholat yang dilakukan dari sejak matahari terbenam sampai sebelum terbit. Itu umumnya sholat jahar, kecuali sholat Jumat dan sholat sunat yang disunatkan. Jadi sholat yang jahar untuk yang kita 5 waktu itu adalah 2 rakaat pertama maghrib itu jahar. Ketiganya itu adalah sir. Isya itu 2 rakaat pertama itu adalah jahar, 2 rakaat yang terakhir itu adalah sir. Subuh itu adalah 2 rakaat itu adalah jahar. Bahkan zuhur dan asar itu adalah sholat sir, tidak dijaharkan, kecuali sholat Jumat pengganti sholat zuhur itu dijaharkan. Nah pertanyaannya, apakah itu wajib dilapaskan yang 5 tadi?
tetap wajib dilafazkan. Jadi bedanya kalau yang maghrib 2 rakaat pertama 5 rukun tadi dibaca kecuali dibaca sekedarnya kecuali Al-Fatihah dan surat lain 2 rakaat pertama. Tapi ketiga rakaatnya maghrib itu semuanya dibaca. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, apa yang ada dalam sholat 5 macam ini ada. Takbiratul ihram cuma pertama saja wajib dibaca. Fatihah kalau 3 rakaat berarti ketiga-tiganya dibaca. Ya kan? Tahiyat kalau ada 2 awal dan akhir. Nah ini awal dan akhirnya ada beda. Nah ada beda ya. Jadi ulama berbeda pendapat awal dan akhir. Nanti kita jelaskan. Ada yang mengatakan tanduk awal itu rukun, ada yang tidak. Jadi Hanafi selalu beda. Hanafi mengatakan tasawuf awal itu tidak wajib, boleh ditinggalkan. Tapi duduknya wajib. Nah, jadi itu ada beda. Kita Syafi'i tetap berpegang bahwa awal dan akhir itu hukumnya wajib. Jadi Pak Anwar bahwa sholat yang sir itu tetap dilafazkan. Fatihah tetap dibaca, kemudian apalagi tahiyat tetap dibaca, ya kan? Pokoknya macam ini jangan sampai ada yang tertinggal. Tinggal salah satu di antaranya, maka itu sholatnya tidak sah. Demikian, terima kasih. Ya silakan Pak Zainuddin. Macam-macam ada yang mak ini, oh, yang kami lihat ada yang mak ini. Kemudian yang mana yang kira-kira yang pas. Namun bagi kami ini kadang kaki Pak. Kalau yang nak main ini saking tak baca lagi, jadi harus main. Jadi mana solusinya yang halal seperti itu. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan wakili ya. Waktu kita ini 5.53 ya hari ini terakhir ya. 5.50 lalu lah. Jadi perkara turun tadi sama dengan bangkit dan turun yang sama. Jadi ulama kita memberikan tuntunan untuk turun dan bangkit itu pilih yang nyaman. Kan bangkit itu ada yang nekan lantai, ya kan? Waktu kita bangkit di sujud ada nekan, ada yang tidak. Karena mana yang benar? Bola yang nekan ke lantai, apa yang tidak nekan? Imam Syafi'i menyarankan ketika kita bangkit dan sujud tekan lantai. Yang lain tidak menyarankan. Artinya boleh kalau nekan cak mana tak? Tak pernah kata tapak tangan apa cak ninju boleh kalau. Gitu kan? Tapi yang paling baik karena kita dari sujud waktu menekan mau bangkit itu usahakan menekan dengan telapak tangan. Begitu ya, yang menekan tadi. Ini masalah ini Pak. Bangkit. Waktu turun sama. Jadi ulama tidak memberikan keempat mazhab kita pilih mana yang nyaman. Nak dengkul dulu boleh, nak kedua tapak tangan dulu boleh. Silakan yang mana yang nyaman. Nah itu ulama kita. Jadi kenapa demikian? Karena semuanya sering dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul kita ketika turun mau sujud itu kadang-kadang dengkulnya duluan, kadang-kadang juga tapak tangannya duluan. Pertanyaannya, yang mana yang enak? Yang mana yang kita enak? Kita enak mungkin tangan duluan atau kaki duluan. Dan ini nampaknya, mohon maaf ya, mohon maaf saya, ini barangkali berkaitan dengan ukuran badan. Oh yang tinggi enaknya cak mana? Oh rendah enaknya cak mana? Waktu turunnya itu kan. Jadi ada masalah. Nah, tapak tangan sujud tadi, Ustaz. Jadi memang itu ulama kita sepakat.
Janganlah kita sujud seperti anjing yang sedang tidur itu, tangannya geletak dari lantai. Nah, jadi waktu sujud itu caranya itu hanya tapak tangan yang di lantai. Sementara tangan harus pisah dari lantai. Hanya tapak tangan saja. Nah, itu kan itu cara sujud. Nah, cara duduk tadi ini sebetulnya ini menyangkut rukun fiqih ya, sudah rukun fiqih. Rukun fiqih itu yang penting duduknya. Cara duduknya itu sunat. Jadi yang penting duduk. Jadi duduk antara sujud, duduk dari awal dan akhir itu yang rukun itu duduknya. Yang caranya itu sunat. Ya kan? Nah, jadi begini. Duduk tahiyat dan duduk tahiyat itu ada dua macam. Ada namanya duduk iftiros, ada namanya tawarruk. Iftiros itu duduk yang kita duduk tapak kaki. Jadi kita duduk iftiros, duduk tapak kaki kanan kita tegak. Itu namanya iftiros namanya. Ya kan? Jadi kalau contohnya ini jadi tahu apa contoh. Jadi iftiros itu ini tapak kaki itu, tapak kaki kiri kita duduki, yang kanan tegak. Nah, itu iftiros namanya. Iftiros. Kalau kita duduk di lantai, kaki kanan tegak, kaki kanan gerak, tapak duduk di lantai. Ini namanya tawarruk. Tawarruk namanya. Nah, ini kita bedakan. Nah, makanya kalau kita tak baca itu, ya tak apa-apa, tidak ada masalah. Karena itu kenapa? Itu sunnah. Nah, ini betul. Nah, sunat itu terbagi dua. Menurut Imam Hanafi, Imam Hanafi ya, duduk tahiyat awal dan akhir itu iftiros kalau. Jadi kalau kita Imam Hanafi ini Pak duduk. Awal akhir inilah nanya, sama inilah. Akhir awal mah ini, akhir mah ini, duduk iftiros. Jadi Imam Hanafi dalam sholat beliau duduknya itu awal akhir sama-sama seperti duduk antara dua sujud. Itu Imam Hanafi. Jadi kalau kita melihat ngomongnya macam itu tidak apa-apa, benar. Itu soalnya. Imam Hanafi duduknya duduk iftiros, awal akhir sama. Imam Maliki akhir lagi, awal akhir duduknya pecah akhir kalau. Jadi kalau Imam Hanafi tadi awalnya tadi cak ini kalau ya awalnya ini akhirnya ini Hanafi. Maliki awal macam ini, akhir ini juga Maliki. Jadi kalau kita melihat orang yang duduk ayatnya dua-duanya akhir kalau, ya tidak apa-apa. Itu Maliki. Itu kan? Nah itu. Imam Syafi'i, nah kita awalnya iftiros, akhirnya tawarruk. Nah, tawarruk. Jadi awalnya kalau Syafi'i cak ini ya nak, ini akhir lantai. Yang dua rakaat kalau menurut Imam Syafi'i cak ini juga. Nah Syafi'i yang dua rakaat. Jadi Imam Syafi'i yang dua rakaat tahiyatnya begini duduknya. Nah itu. Imam Hambali lain lagi. Ini ada Pak, mohon maaf saya. Ada yang kawan ngomong Imam Hambali. Jadi aku kalau Imam Hambali sholatnya kalau yang tahiyatnya dua kali sama dengan Syafi'i. Artinya apa? Tahiyat awal duduknya iftiros, ya kan? Akhir tawarruk. Tapi ketika sholat yang dua rakaat, Imam Hambali lain. Tahiyatnya duduk iftiros. Jadi Imam Hambali kalau dia tahiyat salatnya dua rakaat subuh, duduknya itu dia duduk iftiros. Jadi ada kawan yang bermazhab Hambali, waktu salat subuh dia duduk Imam Syafi'i, berjaku salah awak. Kenapa? Pasal Imam Hambali itu kalau dia salat subuh duduknya duduk iftiros, tahiyatnya bukan tawarruk. Lah iya macam itu.
Ada kitabnya ada. Namanya kitab Mazhabul Arba'ah. Kitab Al-Mazhab. Harus tahu kita. Oh, jadi aku salah. Enggak tahu. Kalau memang masuk kembali, itu ceritanya. Jadi kalau memang kalau awak tadi itu sami namanya. Itu benar-benar galau. Cuma jangan kita ngaku pengikut mazhab, tapi kita tidak salah dan menerapkan. Nah, jadi gunanya kita tahu itu apa? Kita ini kan harus menghargai dan menghormati orang. Jadi kalau beda itu belum tentu salah, karena memang ada tuntutan. Nah, jadi Pak Darudin tadi, kalau memang sakit, ya tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Kan? Ada yang berbaca ini, malah ada yang menang. Pak, maaf terbalik. Ini kan dua-duanya, udah tanya, ya boleh-boleh saja, tetap sah-sah saja. Ya kan? Yang duduk dan tawa itu hukumnya sunnah. Jadi jangan, mohon maaf saya, ya, jangan kita langsung memponis. Oh, posisi ada duduknya kakinya melipat kalau dua-duanya, dia tidak mampu. Mungkin dia sakit kaki, ya tak? Sakit kaki, jadi tidak nyaman, nggak tidak lama tayangnya, ya kan? Gara-gara tak maksud diri lah, anak duduk itirosnya tak konsen, usuk, tak sah juga menurut Imam kalau pada usuk, kan itu jadinya. Jadi intinya, yang penting kita bisa nyaman, yang sunat-sunat itu, ya kan? Sekira Pak Pro cukup ya. Insyaallah nanti kalau kita ketemu lagi, insyaallah nanti kita dengar kabar pengelatan dan langsung Pak kita tutup ya. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana dzunubana wa walidayna wa anhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina fil ahya'i minhum wa rabbika ya alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.